Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2198 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 34 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas, dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema renungan kita pada hari ini, murka Tuhan kepada bangsa-bangsa. Saudara perhatikan ayat 6 dan ayat 7, di sana dikatakan, saya bacakan sekali lagi, Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penghukuman Tuhan tidak memandang bulu. Saudara perhatikan, yang akan dibunuh di sana domba, kambing, lembu, banteng. Saya menangkap di sini, saudara, ini bicara kepada orang-orang di segala bangsa, termasuk domba. Domba ini adalah gambaran umat Tuhan. Tapi bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mereka juga akan disembelih.
Kambing-kambing, saudara, perhatikan. Kambing juga hewan yang diternakan. Tetapi mereka akan disembelih karena apa? Karena mereka keras kepala. Tidak mau diatur, tidak mau tunduk, tidak mau taat pada firman Tuhan. Mereka akan disembelih. Saudara yang dikasihi Tuhan, lembu-lembu, siapakah mereka? Lembu-lembu di sini sudah perhatikan, sapi atau kerbau. Mereka bekerja, tetapi yang menikmati siapa? Tuhan mereka. Artinya apa, saudara? Mereka yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka sampai lupa beribadah kepada Tuhan mereka. Mereka juga akan disembelih. Dan banteng-banteng, saudara perhatikan. Banteng-banteng ini adalah musuh-musuh Israel atau musuh-musuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang tidak senang melihat orang percaya beribadah kepada Tuhan. Mereka ini masuk golongan banteng-banteng. Dan mereka akan disembelih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa murka Tuhan sangat menyala-nyala dalam kehidupan orang-orang pada zaman itu. Dan saya percaya juga di zaman sekarang ini. Banyak juga kan orang yang mengaku Kristen tetapi tidak percaya sungguh-sungguh. Siapa mereka? Mereka yang masih hidup dalam kekhawatiran. Mereka yang tidak percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai sekarang ini. Mereka yang masih keras hati. Mereka yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka yang sibuk mengadu domba. Kalau dulu saudara sering mendengar adu domba. Tapi sekarang sudah beralih, saudara. Banyak domba dan kambing ini mengadu gembala, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Amin. Kalau tidak, saudara akan turut disembelih. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa Tuhan membantai semua bangsa tanpa ampun? Supaya apa? Supaya kita orang percaya hidup takut akan Tuhan. Saudara perhatikan tadi, bukan hanya banteng, lembu, kambing yang dibantai, tapi domba-domba juga. Artinya apa? Termasuk kita, umat Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita yang mengaku Kristen, tetapi kita Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, kita akan turut disembelih. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang murka Tuhan, wow, itu sangat-sangat mengerikan. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kita yang masih ada, masih hidup takut akan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak pandang bulu. Di saat Dia menjatuhkan hukuman, semua orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, selesai semua. Akan disembelih, mati binasa, mati masuk neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan untuk mendatangkan hukuman atas bangsa-bangsa, supaya kita yang mengaku umat Tuhan, orang Kristen, orang percaya, supaya kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kenapa Tuhan menyembelih, membantai semua bangsa tanpa ampun, supaya saudara dan saya yang mengaku umat Tuhan, orang Kristen, orang percaya, taat kepada Tuhan, tidak memberontak. Apa yang Tuhan sampaikan pada firman Tuhan, kita mau kerjakan, kita mau lakukan itu. Amin. Haleluya. Saudara, lihat ada berapa banyak orang Kristen yang mengaku umat Tuhan, yang mengaku orang percaya, tetapi mereka tidak taat pada firman Tuhan. Tuhan memerintahkan mereka untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah, tetapi mereka tidak mau pergi memberitakan. Mereka sibuk dengan segala kesibukan, hobi mereka, sampai mereka lupa mengerjakan apa yang menjadi amanat agung
dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar di saat Tuhan mengutus murid-murid dan mereka pergi memberitakan Injil, mereka disertai dengan kuasa Allah yang luar biasa, sehingga dalam pelayanan mereka ada banyak mujizat Tuhan terjadi. Banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan percaya. Saudara, ketika mereka kembali, mereka melaporkan apa yang mereka alami kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, jangan bersukacita karena itu. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Amin. Saudara, saya menangkap pesan begini. Ketika kita taat pada firman Tuhan dan melakukannya, apa yang Tuhan perintahkan kita kerjakan, kita lakukan, nama kita tercatat di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Sudahkah nama kita tercatat di surga? Saudara, kalau belum, mari kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara, jangan hanya melakukan firman Tuhan yang bisa kita lakukan. Tuhan menuntut kita juga melakukan hal-hal yang sebenarnya secara natural kita sulit untuk kita lakukan. Dalam hal mengampuni, dalam hal untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ada rasa ketakutan dalam diri kita. Betul? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita melakukan di luar batas kita. Kita melakukan hal yang bagi orang itu satu ketakutan, satu teror. Ini bahaya kalau kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita bisa diusir, kita bisa ditolak, kita bisa dimusuhi dan lain sebagainya, sehingga ada ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Lakukan firman Tuhan secara utuh. Amin. Jangan hanya yang kita lakukan yang bisa kita kerjakan. Tuhan juga menuntut kita lebih daripada itu. Yaitu apa? Mengampuni, mengasihi musuh kita, dan terlebih lagi amanat agung dari Tuhan. Pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti satu saat nanti kita akan ditanyakan, sudah nggak kita melakukan firman Tuhan ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengeraskan hati kita. Jangan sampai kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak melakukan, itu berarti kita memberontak, kita melawan Allah, kita tidak taat, kita akan dibantai. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi pribadi-pribadi yang taat pada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kenapa Tuhan membantai semua bangsa tanpa ampun? Supaya kita selalu ingat kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan peringatan yang sangat-sangat jelas, nyata, dan sangat-sangat mengerikan, supaya umat Tuhan selalu ingat kepada Tuhan. Selalu ingat bahwa penghukuman Tuhan itu ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang lupa sama Tuhan. Mereka hanya pikir Tuhan itu maha kasih. Mereka lupa kalau Tuhan juga itu maha adil. Di saat Tuhan menegakkan keadilan, maka Tuhan tidak akan kompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Saudara yang sudah lupa kepada Tuhan, lupa beribadah kepada Tuhan, itu sama dengan lupa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat sebelum hari Tuhan menimpa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa penghukuman Tuhan dalam firman Tuhan ini tanpa ampun. Tujuannya apa sih? Supaya kita selalu ingat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah kalau saudara saat ini ditegur oleh firman Tuhan, saudara sudah lupa sama Tuhan. Saudara sudah lama tidak pergi ke persekutuan, sudah lama saudara tidak pergi ke gereja. Lalu saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ini berarti ini teguran Tuhan buat saudara. Sebelum murka Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara, bertobatlah
Supaya apa saudara? Supaya ada kasih karunia, ada pengampunan kepada saudara. Tapi kalau saudara masih mengeraskan hati, saudara akan dibantai tanpa ampun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan, kalau Tuhan sudah murka saudara, bahaya. Bahaya. Makanya saudara bertobat supaya kita mendapat pengampunan. Tapi kalau kita sudah ditegur, masih belum bertobat, kita akan disembelih. Kita akan dibantai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Kembali kepada Tuhan. Amin. Supaya Tuhan mengampuni saudara dan menyelamatkan saudara. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara tentang murka Tuhan kepada segala bangsa. Kita belajar bahwa yang disembelih itu, yang dibantai itu bukan hanya banteng, bukan hanya musuh-musuh umat Tuhan. Bukan hanya orang-orang di lembu ini yang lupa Tuhan, sibuk dengan pekerjaan mereka. Bukan hanya kepada orang-orang yang tipe kambing, yang keras kepala. Tapi saudara lihat di sana, ada domba juga di sana. Artinya apa saudara? Ada umat Tuhan. Tetapi apa? Mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka akan turut disembelih. Mereka akan turut dibantai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan bukan kebetulan. Tuhan menegur saudara. Entah sudah berapa kali Tuhan menegur saudara. Bisa saja ini teguran terakhir buat saudara. Kalau saudara masih belum bertobat, bisa saja saudara akan dibantai oleh Tuhan. Makanya saudara bertobat. Di saat saudara dengar firman Tuhan ini, bertobat. Kita belajar saudara, kenapa Tuhan membantai semua orang tanpa ampun. Kita belajar dari firman Tuhan ini supaya kita, umat Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, tujuannya apa? Supaya kita tidak memberontak kepada Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Itu tujuannya. Dan yang ketiga saudara, tujuannya adalah supaya kita yang hidup ini ingat selalu kepada Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini berbicara kepada setiap pribadi, supaya kita yang mendengarkan firman Tuhan mengambil langkah pertobatan, kembali ke jalan Tuhan, supaya kita tidak turut dibantai, tapi kita bagian dari orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Karena apa? Karena kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menegur kami, menasihati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melawat menjamah pendengar yang saat ini sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kuasa kesembuhan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa biarlah berkat-berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau didoakan,
saudara bisa menghubungi WA saya di 085338176267. Saudara, kami akan doakan saudara dan percayalah mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya, salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.